Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, Mailkom terbuka, santun dan kritis menyapa Anda pada malam hari ini. Bersama saya Nur Aini Widianti, kita ikuti Mailkom selengkapnya. Audiens, malam hari ini telah hadir dua narasumber yang akan mendiskusikan tentang sikap dan mental generasi muda untuk menyongsong bulan Ramadan. Untuk narasumber yang pertama, ada salah satu dosen ilmu komunikasi yaitu Bapak Dr. Haji Bahrudin, MAG, telah hadir bersama kita. Halo Bapak, selamat malam. Mungkin sedang terkendala jaringan. Untuk narasumber kedua, ada salah satu anggota dari Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada Kak Alif Safikri, telah bergabung juga bersama kita. Halo, selamat malam Kak Alif. Selamat malam semuanya. Ya. Sebelum kita lanjut diskusi malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kita mulai diskusi pada malam hari ini. Tidak terasa bulan suci Ramadan sebentar lagi menyapa kita. Tidak kurang dari hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Banyak yang biasanya dilakukan oleh semua kalangan dalam menyambut bulan suci penuh ampunan ini. Khususnya kaula muda tidak mau kalah dalam memperingati dan mempersiapkan Ramadan tahun ini. Lantas, mental dan sikap seperti apa sih yang seharusnya kaula muda dan semua kalangan itu miliki dalam menyambut Ramadan tahun ini? Mungkin langsung saja kepada Bapak Bahrudin, saya akan mempertanyakan tentang bagaimana pendapat Bapak terhadap anak muda sekarang dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Saya persilakan Bapak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Kak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak terhadap bagaimana pendapat Pak Bahrudin ini terhadap anak muda sekarang dalam menghadapi bulan Ramadan, Pak? Mohon maaf Pak, sebelumnya belum di-unmute.
kudu oke. Ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host ya, MC Mbak Sarah untuk agenda Mailkom hari ini tentang bagaimana sikap mental remaja atau pemuda untuk dalam menghadapi bulan puasa ya, Ramadan, insya Allah nanti hari Sabtu atau hari Minggu ya. Untuk Muhammadiyah sudah menetapkan puasa itu hari Sabtu mulai ya. Untuk NU belum ya. NU itu nanti menunggu sidang isbat pemerintah. Karena sebetulnya semua ulama sepakat ya. Semua ulama sepakat bahwa hari Sabtu besok itu bulan itu sudah di atas 2,11 derajat di atas ufuk. Ya, tapi kemudian kriteria masing-masing ulama di berbagai organisasi di Indonesia itu berbeda. Kalau Muhammadiyah menetapkan al-puasa meskipun hanya 0,5 derajat di atas ufuk itu dianggap sudah ada hilal. Ya, karena metodenya menggunakan metode hisab dengan berpatokan pada maujudul hilal, yaitu pada keberadaan hilal. Hilal atau bulan awal itu secara wujud, secara fakta itu sudah ada nanti hari Sabtu sore atau ketika maghrib. Semua ulama sepakat tentang itu, tetapi karena mereka punya kriteria yang berbeda, NU menetapkan minimal 3 derajat, PRSIS menetapkan minimal 2,5 derajat, itu yang kemudian kemungkinan untuk puasa hari ini atau bulan ini tidak akan serempak ya. Yang sudah pasti menetapkan dari Sabtu adalah Muhammadiyah. NU PRSIS belum ya. Oke ya. Dalam menghadapi puasa tahun ini dan insya Allah puasa-puasa yang akan datang, ini seharusnya sikap yang dikembangkan oleh para pemuda adalah menyambut dengan gembira, dengan senang, sukacita, ya. Karena apa? Karena sebagai pemuda Islam mestinya harus paham, harus tahu bahwa puasa bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung, bulan sangat mulia. Di antara 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah, maka Ramadan disepakati oleh para umat Islam ya, para ulama sebagai bulan yang paling mulia. Nanti di bawahnya ada 4 bulan haram ya. Setelah bulan Ramadan ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan haram yang posisinya berada di bawah Ramadan ya, keistimewaannya. Sehingga semua umat Islam sepakat bahwa Ramadan itu bulan yang paling mulia. Oleh karena itu, selayaknya sikap kita, terutama para pemuda itu menyambut dengan antusias. Tapi secara faktual, ternyata apa yang kita harapkan berbeda dengan fakta ya. Mungkin sebagian pemuda Islam itu menyambut Ramadan dengan gembira. Ada sebagian lain menyambut dengan biasa saja. Ya. Biasa saja seperti bulan-bulan yang lain. Yang lain, yang sebagian lagi menyambut dengan sedih, dengan sedih seperti menunjukkan rasa nggak suka ya. Nah, di antara 3 golongan itu yang paling bagus memang yang pertama, yaitu menyambut gembira kedatangan Ramadan. Karena apa? Karena Rasul bersabda, man fariha bituhur Ramadan atau bikutum Ramadan haramallahu jasadahu niran. Barang siapa yang bergembira, yang senang, yang antusias menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya, badannya dari neraka. Itu janji Allah ya. Jadi kita harus bergembira, harus bahagia datangnya bulan yang paling mulia ini. Ya, bulan yang segala macam amalnya itu dilipat gandakan pahalanya, keistimewaannya semua disepakati oleh kita semua bahwa Ramadan itu luar biasa. Bulan 1000 bulan, bahkan lebih dari 1000 bulan nanti ya di akhir periode 10 hari terakhir. Itu ya, jadi harus dikembangkan sikap gembira, harus bahagia menyambut datang Ramadan. Memang ya, di Ramadan kita itu puasa menahan segala macam yang sebetulnya awalnya nggak dilarang ya. Di Ramadan semuanya dilarang, meskipun itu halal, makan dilarang, minum dilarang. Untuk yang sudah punya istri, punya suami, hubungan seksual juga dilarang. Padahal sebelum Ramadan mungkin ya halal kan. Halal, ibahah, boleh. Ibahah itu istilah fikih, istilah sulki, artinya boleh. Halal. Tapi kemudian di bulan Ramadan kita disuruh untuk
menahan segala macam keinginan. Ini sikap mental juga ya. Menahan segala keinginan dalam rangka beribadah pada Allah. Taat kepada aturan agama, yaitu dalam rangka menjalankan puasa. Nah, dengan yang kedua itu tadi sikap pemuda yang biasa-biasa saja, meskipun Islam atau Muslim itu sebetulnya sikap yang sangat rugi sebetulnya ya. Rugi karena apa? Orang yang biasa-biasa saja menyambut Ramadan, maka dipertanyakan keimanannya. Orang yang sikapnya biasa, ya biasa saja. Ramadan ya seperti bulan yang lain. Itu dipertanyakan diragukan keimanannya. Ya. Apalagi orang yang sedih. Ya. Orang-orang sedih, ada sebagian kelompok umat Islam yang sedih. Terutama orang-orang yang punya bisnis, hiburan. Ya. Ramadan kan dilarang oleh pemerintah ya, selama Ramadan kecuali malam hari. Kalau siang hari sudah tutup. Biasanya omsetnya sampai sekian ratus juta, sekian miliar, tapi di Ramadan maka mereka terbayang omsetnya akan turun drastis karena di siang Ramadan akan nggak boleh beroperasi, hanya malam Ramadan. Ya. Tapi memang banyak kemudian banyak yang nakal juga yang kemudian buka secara sembunyi-sembunyi di siang Ramadan. Sikap-sikap yang seperti ini yang terakhir itu yang sedih menghadapi Ramadan itu yang kemudian termasuk sikap yang paling buruk. Ini punya mental yang bisa dikatakan kalau dalam tinjauan Islam maka orang itu punya penyakit mental ya, penyakit hati. Ya. Ini keimanannya di bawah kelompok kedua, apalagi kelompok satu ya. Yang satu itu luar biasa bagus, yang kedua yang biasa-biasa itu ya imannya dipertanyakan, apalagi yang ketiga yang menyambut dengan sedih, dengan tidak riang. Ya. Jadi sayang sekali yang hanya sebulan, kemudian kita sikapi dengan sikap biasa, apalagi sikap yang acuh, sikap yang benci kepada Ramadan. Ya. Saya kira itu yang perlu dikembangkan oleh para pemuda bahwa harus menyambut dengan antusias, dengan baik, dengan gembira lah. Karena memang janji Allah melalui Rasulnya bahwa orang gembira itu nanti gembira menyambut kedatangan Ramadan itu akan diharamkan jasadnya. Dengan catatan gembira bukan hanya sekedar gembira, tapi gembira dan melaksanakan puasa Ramadan segala ibadah yang lain secara maksimal. Ya. Saya kira itu ya. Iya, Bapak. Pendapat yang sangat baik sekali ya Pak. Saya mau tahu nih dari pendapat yang tadi Pak Bahrudin ini udah kemukakan, bagaimana sih tanggapan dari Khalid nih sebagai pemuda? Bagaimana sih sebagai pemuda masa kini nih mempersiapkan mental maupun sikap untuk mempersiapkan Ramadan tahun ini? Bagaimana Khalid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyama lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Bahrudin MAG. Kita doakan bersama mata'anallahu bituli hayatih. Amin amin amin. Amin. Apabila kedepannya ada kata-kata saya yang benar, mungkin itu datangnya dari Allah. Apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, mungkin bisa diluruskan oleh Bapak sendiri. Jadi, bagaimana sikap dan mental generasi muda dalam menyongsong kedatangan bulan Ramadan ini? Tentunya syahrul Ramadan ini adalah syahrul maghfirah. Kenapa dikatakan syahrul maghfirah? Karena tidak ada orang yang meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan kecuali Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Di lain sisi bulan Ramadan ini dijuluki juga sebagai syahrul doa, yaitu bulan doa. Karena tidak lain ketika kita berdoa di bulan Ramadan ini, insya Allah doa-doa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita menelisik dari konteks dimensi kita sebagai mahasiswa, bulan Ramadan ini tentunya dijuluki sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Dikatakan bulan pendidikan karena di dalamnya bulan Ramadan ini mendidik kita, mendidik dari sikap kita, mental kita, serta kepribadian kita. Yang tentunya sikap dan mental ini akan membentuk karakter kita ke depannya. Nah, bagaimana sikap dan mental generasi muda dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan ini? Tentunya sikap yang pertama kita harus bergembira dan harus sukacita dalam menyambut bulan Ramadan ini.
sebagaimana hadis yang telah dikutip oleh Bapak Dr. Haji Bahrudin tadi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kalau kita kaji hadis ini sebenarnya sisi kedudukannya adalah dhaif menurut sebagian ulama. Namun hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhailul amal, keutamaan amalan-amalan. Nah, apabila rasa sukacita ini, rasa gembira ini kita tuangkan, kita aktualisasikan, kita internalisasikan dalam bentuk ibadah taqarrub ilallah pada bulan Ramadan, maka tentu jaminan Allah kita tidak masuk neraka tentunya itu merupakan suatu keharusan bagi kita orang-orang yang beriman tentunya. Sikap dan mental yang kedua yang harus generasi muda lakukan yaitu bersyukur. Bersyukur atas datangnya bulan Ramadan. Karena kita tahu pandemi COVID ini berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia. Tentunya kita yang masih diberikan umur jangka waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan Ramadan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah berumur 20 tahun saat ini generasi muda, mungkin secara umum kita sudah melewati 6 Ramadan. Kalau 6 Ramadan ini sudah berlalu, kita tidak serius dalam menjalankan bulan Ramadan, butuh berapa Ramadan lagi untuk kita serius melaksanakan beribadah kepada Allah dan memaksimalkan momentum bulan Ramadan ini untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah ke depannya. Selanjutnya, sebenarnya dalam konteks pembangunan mental ini, bulan Ramadan tentunya banyak mengandung hikmah dalam pembangunan mental generasi muda. Yang pertama yaitu bulan Ramadan ini tentunya melatih sikap jujur dan disiplin generasi muda. Mungkin di hari biasa kita mudah berperilaku buruk, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketika berpuasa kita akan dilatih secara mental untuk mengendalikan diri kita sendiri, seperti tidak berbohong dan juga berprasangka buruk kepada orang lain. Adapun mental yang kedua yaitu Ramadan ini mengajarkan kita generasi muda untuk bersikap bijaksana dan toleransi. Di saat berpuasa ini tentunya akan banyak ujian yang kita hadapi seperti emosi, berprasangka buruk dan lain sebagainya. Tapi di saat itulah kita akan belajar untuk lebih bijaksana dalam bertindak, tenggang rasa terhadap sesama dan memiliki pandangan yang lebih jernih tentunya. Mungkin sekian. Ya, tanggapan yang sangat bagus sekali ya, lengkap sekali. Dan tadi sudah diberitahu bahwa kita harus berbahagia dalam menyambut Ramadan kali ini. Namun seperti yang kita ketahui nih, Ramadan kali ini masih saja dalam suasana pandemi. Apakah ada perbedaan dalam mempersiapkan tahun Ramadan tahun ini dari tahun-tahun kemarin? Mungkin dari Bapak Bahrudin dulu. Apakah masih ada dalam room Bapak Bahrudin? Sambil menunggu dari Pak Bahrun, mungkin dari ada. Kayak. Ada. Mohon maaf dari ininya jaringannya kurang bagus. Iya, Bapak. Kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan antara Ramadan sewaktu pandemi dengan sebelum pandemi? Ya, saya kira berbeda sekali ya. Dan pandemi ini sebetulnya kan sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Tahun 2019 akhir, 2020 kita sudah mulai ramai pandemi. Sampai sekarang, sampai hari ini masih belum tuntas ya. Jadi kita sudah hampir 2 tahun itu menjalani Ramadan dalam suasana ya seperti ini pandemi. Ya. Ada perbedaan kesemarakannya dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi antara juga ketika melaksanakan tarawih. Biasanya ramai berdesak-desakan, kemudian ketika pandemi ada aturan tidak boleh berdesak-desakan, tidak boleh terlalu rapat. Ya, itu mengurangi keusuhan, mengurangi kesemarakan Ramadan ya. Saya kira itu memang beda sekali antara sebelum pandemi dan sudah. Semangatnya beda. Ketika banyak orang yang datang di masjid untuk sholat bersama-sama jamaah, maka hampir pasti semangat kita lebih tinggi dibandingkan tadi ketika ada larangan
banyak-banyak di masjid, larangan berdekatan di masjid. Sangat beda ya. Karena juga di samping itu juga ada beberapa kekhawatiran di kalangan umat Islam sendiri ya, yang sangat berlebih khawatirannya ya. Sampai-sampai tidak mau ke masjid gara-gara pandemi tadi. Takut ketular, takut macam-macam lah seperti itu ya. Ya, sangat beda jelas itu suasananya. Kita memang prihatinnya. Alhamdulillah tapi sekarang mulai insya Allah akan diperbolehkan oleh pemerintah. Untuk Ramadan ini konon saya pernah mendengarkan informasi dari pejabatnya, seorang pejabat bahwa meskipun kemudian seperti ada aturan baru nanti harus ada vaksin yang ketiga booster itu. Ya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Tapi di beberapa daerah, terutama yang aman itu, aparat desanya atau aparat kelurahan itu menetapkan bahwa untuk Ramadan kali ini kita kembali seperti sebelum pandemi. Oh, kita gembira lah ya. Nanti sholat tarawihnya akan ramai seperti biasa berdekatan. Cuman dianjurkan untuk membawa sajadah masing-masing, tidak boleh menggunakan sajadah bersama. Ya, karpet masjid harus dilepas. Kita menggunakan dari rumah itu sajadah dalam rangka menghindari penularan. Kan bisa jadi kan kotoran di karpet yang biasa kita digunakan bersama bisa ke kita ya imbasnya. Nah itu yang di daerah-daerah yang aman. Saya kurang tahu kalau daerah-daerah yang rawan. Tapi secara umum sekarang Indonesia sudah aman. Sehingga kita patut bergembira, patut mensyukuri bahwa Ramadan insya Allah tahun ini akan bisa dikatakan kembali ke Ramadan seperti tahun sebelum pandemi. Semaraknya ya. Ya, saya kira sangat beda. Suasananya sekarang masih lumayan lah, belum normal sekali. Saya kira itu ya. Saya siapapun akan merasa perbedaan. Iya, betul sekali. Nah, seperti biasanya mahasiswa ini selalu melakukan kegiatan di bulan Ramadan tentunya. Sedangkan sekarang dalam masa pandemi ya, bagaimana dari Kak Alif sendiri nih? Apakah di LDM sendiri nih, apakah ada sudah terencana untuk program di Ramadan tahun ini, Kak? Oh, tentunya di bulan Ramadan ini, meskipun kita masih ada di kondisi pandemi, program-program penunjang di bulan Ramadan itu tetap dilaksanakan. Mengingat pandemi juga tidak seketat ketika adanya pandemi pada saat itu. Artinya ruang-ruang sudah mulai terbuka. Namun di lain itu tentunya kita harus tetap disiplin sebagai ikhtiar kita juga mematuhi perintah daripada pemerintah juga. Nah, adapun program-program dari LDM tersendiri ketika bulan Ramadan itu yaitu ada pertama itu TTM, tanggap terhadap masjid, yaitu sebuah gerakan bahwa kita nanti akan memakmurkan masjid ke depannya gitu tuh. Nanti di bulan Ramadan anak-anak LDM ini tentunya akan mengisi ruang-ruang masjid gitu. Bahkan di LDM sendiri sudah ada wacana untuk memajukan kader-kader LDM menjadi imam tarawih di daerah sekitar UIN gitu. Adapun program yang kedua dari LDM tersendiri yaitu Instal Hati. Instal Hati ini yaitu sebuah kajian umum yang terbuka untuk mahasiswa dan mahasiswi sebagai penyegaran atas iman kita. Kita juga Ramadan selain berpuasa tentunya kita perlu masukan-masukan rohani, ilmu-ilmu rohani kita perlu diisi, otak-otak kita perlu disegarkan kembali. Terkhusus iman kita perlu di-refresh kembali untuk penyegaran iman kita ke depan. Adapun program yang terakhir dari LDM itu yaitu kayaknya cukup tadi 2 program. Keren sekali ya. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin bisa mengikuti nanti di Masjid Iqomah ya Kak biasanya. Oke. Tadi dari program-program yang sudah disebutin dari Kak Alif, itu sangat mencerminkan pemuda yang sangat produktif ya di masa Ramadan kali ini. Tapi apakah pantas untuk pemuda-pemuda yang masih berleha-leha dan menjadikan
pandemi ini sebagai alasan bahwa Ramadan kali ini tidak akan semeriah Ramadan sebelum-sebelumnya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Bahrudin tentang hal itu? Ya. Ya, memang ada perbedaan dari segi semarak Ramadan itu antara ketika pandemi dengan sebelumnya. Dulu kan dibolehkan untuk muter tak berkeliling, kemudian dibolehkan safari Ramadan, dibolehkan macam-macam sebelum pandemi. Ketika pandemi praktis semua kegiatan itu dihilangkan atau dilarang. Ya. Kalau programnya secara garis besar memang semua berjalan di daerah saya ya bulan subuh biasa sebulan penuh. Nggak ada masalah. Cuman harus menerapkan protokol kesehatan yang lumayan ketat. Tapi alhamdulillah program itu berjalan. Pengajian, kemudian ceramah-ceramah Ramadan, kultum dan sebagainya. Kalau di kampung saya itu ada namanya kuliah subuh Ramadan selama sebulan penuh. Ya, dan biasanya saya juga ngisi ya. Giliran tiap hari 3 hari sekali itu ngisi. Jadi kesemarakannya yang berkurang, tapi programnya sama persis sebetulnya. Nah, sekarang setelah pandemi itu mulai susut, mulai berkurang, bahkan sekarang itu pemerintah diminta oleh sebagian kalangan untuk mengganti status pandemi dengan endemi. Status pandemi dengan endemi yang dianggap seperti virus biasa lah, seperti sakit biasa, ya, seperti flu biasa. Orang pilek kan biasakannya. Kita kadang-kadang pilek juga, kadang-kadang secara berkala pilek. Ya, tapi sampai sekarang pemerintah belum berani untuk menetapkan pandemi COVID-19 menjadi endemi. Ya, karena takut mungkin masyarakat akan menganggap remeh. Memang pemuda harus dorong dalam suasana yang masih seperti ini. COVID belum maksimal kita melaksanakan ibadah. Maksudnya ibadah jamaah itu tadi masih dibatasi, masih disuruh renggang, sehingga nggak boleh dempet-dempet, disuruh untuk bawa masker dan sebagainya. Memang untuk sementara itu ya kita taati, karena itu salah satu upaya kita. Ikhtiar itu wajibnya. Ikhtiar untuk menghindari berbagai macam penyakit wajib. Ya, usaha ya. Kita hanya usaha doang, tapi Allah juga yang menentukan. Dan paling tidak kita diwajib untuk ikhtiar untuk menyemarakan Ramadan meskipun sekarang masih pandemi. Ya. Saya kira ada banyak memang orang-orang yang menggunakan pandemi sebagai alasan untuk berleha-leha atau untuk bersantai-santai. Padahal sebetulnya sebelum pandemi pun orang-orang seperti itu sama sebetulnya. Orang yang menggunakan pandemi sebagai alasan untuk bersantai-santai atau berleha atau untuk tidak gabung atau tidak ikut menyemarakan Ramadan, ketika sebelum pandemi pun sebetulnya mereka sama-sama seperti itulah ya. Kalau orang-orang yang taat, orang-orang yang biasa secara ketat menjalankan ibadah, ya itu nggak ada masalah. Mau pandemi mau nggak pandemi itu tetap semangatnya tinggi. Tapi ya, orang-orang yang menggunakan alasan pandemi sebagai alasan untuk tidak ikut jamaah tarawih dan sebagainya itu sebetulnya sebelum pandemi pun sama sih ke mereka. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu belum terbentuk dalam dirinya, ya, belum terbentuk, kesadarannya belum muncul. Mungkin pengaduannya banyak. Pengaduan mereka tentang agama, tentang puasa, tentang macam-macam ibadah di dalam puasa itu banyak, tetapi sebatas pengetahuan masih di otak, masih di kepala. Belum meresap sampai ke hati, sehingga berat rasanya untuk melangkahkan kaki ke masjid atau untuk mengikuti kegiatan Ramadan. Jadi memang ada, itu secara faktual ada, bahwa ada beberapa kalangan yang menggunakan pandemi sebagai alasan. Padahal sebelum pandemi pun mereka ya sama seperti itu. Saya punya tangga di Bandung ya, ini orang pedagang ya, sudah tua ya, punya rokok. Karena memang sejak kecil nggak pernah dibimbing oleh orang tuanya mungkin sholat, sudah dewasa, sudah tua, umur 50 tahun lebih itu juga sama, susah. Dan karena apa? Karena sholat kan butuh pembiasaan, ya. Dari kecil. Kalau sejak kecil sudah dituntun oleh orang tuanya ke masjid berjamaah, maka ketika besar maka enteng, nggak usah disuruh juga insya Allah mereka akan pergi sendiri ke masjid. Tapi orang-orang yang tidak pernah dibimbing, dibina, dituntun oleh orang tuanya ke masjid atau ke musola, itu berat ke masjid, melebihi beratnya membawa beban 1 kintal mungkin ya.
Saya pernah ngajak orang tengah saya yang tadi yang karena memang mungkin nggak pernah sholat. Ayo Pak, kita ke masjid sholat. Jawabannya Pak, insya Allah saya pasti sholat ketika udah tua. Jawabannya, insya Allah saya pasti sholat ketika sudah tua. Padahal kan 50 tahun sudah tua ya. 50 tahun sudah tua, sudah sangat terlambat. Yang kadang kita udah nggak sadar kalau umur kita kan nggak ada yang tahu ya. Kita bilangnya nanti kalau sudah tua mau sholat, rencana mungkin ya, tapi siapa tahu kan sebelum terlaksana kemudian Allah mau utus Israel untuk mengambil nyawanya kan, jadi makanya untuk menyegerakan apa ibadah, menyegerakan melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak maka biasanya yang muncul adalah tadi penyakit malas, penyakit yang mungkin menerpa hampir semua manusia termasuk saya mungkin ya. Tapi harus dipompa terus dengan cara siram rohani. Rohani kita, hati kita perlu disiram supaya subur, supaya tumbuh. Ya. Kalau enggak disiram maka akan gersang. Bagaimana tumbuh-tumbuhan? Enggak pernah disiram akan gersang dan akan mati. Nah, hati kita umat Islam termasuk orang muda itu sama, harus dimotivasi. Ya. Dengan berbagai macam kegiatan terus ada ya oleh ya Kang Ali tadi ya. Mungkin Bapaknya sedang terkendala jaringan. Halo Bapak, apakah masih bisa mendengar suara saya? Oke, sedang terkendala jaringan. Sambil menunggu mungkin ada tanggapan dari Kang Alif sendiri nih, dari tadi yang Bapak Bahrudin katakan bahwa ya memang anak muda sekarang bukan berleha-leha dalam pandemi saja, tapi sebelumnya juga seperti itu. Mungkin ada tanggapan nih dari Kak Alif selaku anak mudanya gitu. Baiklah, perihal pandemi ini tentunya ya, seperti yang tadi Bapak Bahrudin jelaskan. Di Ramadan kali ini tentunya kita masih berada di kondisi pandemi. Mungkin sudah banyak ruang-ruang terbuka bagi kita untuk melaksanakan kembali kepada Ramadan sebelumnya. Namun tetap euforia Ramadan sebelumnya masih belum terasakan. Artinya masih ada perbedaan ketika Ramadan ini masih di saat kondisi pandemi. Kita ingat dulu bagaimana masa-masa kecil gitu. Masa-masa kecil kita ketika datang bulan Ramadan, kita di kampung biasanya mengadakan pawai obor gitu. Mengadakan pawai obor untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu merupakan satu bentuk dari masyarakat bergembira akan datangnya bulan Ramadan ini gitu. Selain itu biasanya anak-anak muda di waktu sahur sering ada program sahur on the road gitu. Saling membangunkan sahur gitu satu sama lainnya. Nah, di kondisi pandemi ini mungkin di kota-kota besar ini masih belum bisa kita aplikasikan lagi gitu. Namun mungkin di kampung-kampung biasanya sudah terlaksana lagi gitu perihal ini gitu. Adapun tanggapan terhadap anak muda yang berleha-leha di kondisi pandemi, mungkin ini sangat tidak tepat yang menjadikan pandemi sebagai alasan untuk berleha-leha gitu. Kalau dia sudah punya sifat untuk berleha-leha, itu sulit gitu. Atau kalaupun sikap mereka aplikasikan di kondisi Ramadan di kala pandemi ini untuk berleha-leha, amat sangat tidak tepat bagi saya. Kenapa? Karena ada satu gubahan syair Arab itu berbunyi, Inna fi ada syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh di tangan-tangan pemuda itu terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemuda ini terdapat maju dan mundurnya umat. Artinya pemuda harus bisa menjadi penggerak masyarakat, penggerak kebaikan, dan penggerak yang berorientasi kepada hal-hal kebaikan gitu. Artinya di kondisi pandemi saat ini tentunya anak muda harus bisa sebagai generasi penerus bangsa ini, anak-anak muda diharapkan mampu memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai sarana untuk membangkitkan jiwa sosial secara berkelanjutan. Artinya kita tahu di kondisi pandemi ini bukan saja aspek sosial, interaksi sosial yang terpukul, tapi banyak aspek-aspek ekonomi gitu. Banyak masyarakat banyak pegawai yang di PHK, pedagang sulit untuk berjualan gitu. Artinya di kondisi pandemi saat ini saya harapkan
program-program semacam berbagi takjil dan yang lainnya itu harus dimasifkan di kondisi pandemi saat ini. Mengingat kita juga di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, kita juga berada di kondisi pandemi. Artinya berbagi di kala kesulitan ini sangat terasa bagi mereka kaum-kaum yang terdampak pandemi itu. Sekian. Terima kasih Kak Alif atas tanggapannya. Mungkin untuk mendukung diskusi malam hari ini, saya akan membuka kesempatan nih untuk para audiens untuk bertanya pada narasumber secara langsung. Dengan cara raise hand, lalu mengaktifkan mikrofon dan serta kameranya. Yang bertanya? Boleh dari Kak Novanca Nafista akan bertanya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar. Ya, baik, izin bertanya. Mungkin untuk Bapak dan Kak Alif ya, kayak buka puasa bareng tuh seperti sudah menjadi tradisi ya di Indonesia sendiri. Terlebih anak-anak muda gitu. Sedangkan terkadang waktu buka puasa bersama tuh tidak sebatas ketika berbuka saja gitu, momennya tuh sampai menjelang ke masuk traweh gitu. Nah, mungkin ada tips and trick gitu dari kakak atau bapak untuk kan nggak mungkin biasanya anak-anak muda tuh, apalagi yang di kafe-kafe buka bersama, langsung ngadain taraweh gitu bersama, rata-rata tetap ya jadi ajang silaturahmi aja gitu. Mungkin mau tips and triknya untuk tetap nggak ninggalin ibadah selama bulan puasa, tapi tetap bisa menjalin silaturahmi gitu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kepada Kak Novanca atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Alif sebagai generasi muda nih yang selalu melakukan bukber. Sebagai generasi muda, tentunya kegiatan bukber itu sudah menjadi hal yang wajib mungkin ya ketika datangnya bulan Ramadan. Bahkan sebelum datang bulan Ramadan, list bukber itu sudah ada biasanya. List bukber itu. Namun ini ironisnya gitu. Artinya ketika momentum buka bersama itu sekaligus ajang silaturahmi gitu, itu dijadikan alasan untuk kita meninggalkan sholat tarawih. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya gitu. Artinya kalau kita kaji gitu ya, anak-anak muda ini cenderung untuk apa ya bahasanya, mengentengkan sholat tarawih gitu. Namun saya alhamdulillah saya pas kala itu saya lulusan madrasah aliyah negeri gitu. Jadi teman-teman saya itu ketika selesai buka bersama itu mereka tidak pulang. Kita kumpul di satu rumah teman gitu. Kita kumpul, kan di kampungnya pasti ada masjidnya. Kita sholat tarawih bersama, pasca itu kita tetap bisa ngobrol, silaturahmi, sharing-sharing dan lainnya gitu. Artinya buka bersama ini tidak dijadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat tarawih gitu. Apalagi kalau yang jadwal buka bersamanya sampai 20 hari, bisa itu meninggalkan sholat tarawih 20 kali juga itu. Mungkin sekian. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Bahrudin akan hal seperti itu? Oke ya, saya tambahkan ya. Mohon maaf tadi berkali-kali keluar ya ini pasti. Ya, tidak boleh. Jaringannya lagi kurang bagus ini. Lagi hujan. Nah, kalau hujan begini seperti ini. Oke ya, memang ya itu fenomena yang sudah berlangsung lama yang namanya bukber, buka bersama itu. Dan kelihatannya setelah bukber itu ya biasanya dilanjut dengan ngobrol ke sana kemari yang kemudian menghabiskan waktu sampai lewat waktu Isya bahkan ya. Jadi bukbernya itu sebetulnya semangat silaturahminya bagus sebetulnya ya. Tapi tadi harus dilaksanakan
sesuai dengan acaranya lah. Istilahnya kalau bukber ya bukber saja. Nanti setelah itu sebelum Isya harus sudah pulang masing-masing supaya bisa jamaah Isya. Supaya bisa jamaah Isya dan bisa sholat tarawih. Ya. Ini adalah sholat jamaah Isyanya nggak kena, sholat tarawihnya juga nggak kena. Gara-gara tadi bukber terlalu lama. Bukbernya sebentar, boleh setengah jam, tapi lanjut ngobrolnya yang sangat lama dari yang menyita waktu itu. Dan tidak jarang juga yang diobrolkan itu malah masalah-masalah yang berbau gosip ya. Jadi gosip dalam hadis sebutan bahwa ada 5 ini, ada 5 hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala ibadah puasa. Ya, saya kira bukan hanya ketika siang ya, tapi termasuk kita laksanakan malam hari juga bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah al-kadzib. Bicara bohong, ngomongnya itu kesana kantor tanpa dasar. Ya, biasanya kalau ngobrol terlalu lama, maka pasti makin banyak ngobrol, makin banyak bohong ya. Makanya kalau bisa dibatasi ngobrol itu. Sebentar ya, untuk menghindari bohong. Ya. Kemudian yang kedua itu ghibah. Itu yang kemudian menceritakan aib atau cacat orang lain. Menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Itu kayaknya terutama untuk kaum ibu-ibu perempuannya. Itu gampang. Kalau laki-laki lebih membatasi, biasanya meskipun iya hibah sama, tapi lebih bisa membatasi diri. Karena memang karakter laki-laki itu nggak suka banyak ngobrol. Ya. Pada umumnya. Hibah sangat berbahaya, bisa menghancurkan pahala ibadah kita, bukan hanya puasa, tapi pahala orang pada yang lain, Islam dan sebagainya. Makanya Rasul pernah mengatakan, ya, ataukah kamu orang yang bangkrut, ya, orang yang muflis, maka sahabat berkata orang muflis adalah orang yang rugi dalam berdagang, bukan kata Rasul. Orang muflis adalah orang yang membawa pahala yang banyak, sholat, puasa, pahala sedekah dan sebagainya, tapi kemudian nanti itu pahala itu diambil oleh orang lain, habis karena hibah ya, hibah karena menceritakan aib atau cacat atau kekurangan orang lain. Setiap kali kita hibah maka pahala kita hilang oleh hibah itu. Nah itu ya, yang kadang-kadang muncul dalam kegiatan bukber itu tadi karena berlama-lama masalahnya. Ya. Bukan hanya tidak ikut sholat isya berjamaah dan tarawih, tapi juga ngerumpinya yang banyak itu, ngobrol ya. Alasannya tadi, kalau semangat silaturahminya bagus memangnya, karena silaturahmi itu diperintah oleh agama. Tapi kemudian silaturahminya berlebihan dalam arti tadi waktunya ya, nggak ingat waktu kalau jarak antara bukber dengan isya kan sebentar ya. Sebentar sekali. Kecuali begini, misalkan agendanya dirubah harus. Misalkan makan bersama, pertama makan ringan, makan kurma ketika pas adzan maghrib, kurma ya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, setelah itu baru makan besar, misalkan rame-rame nanti. Setelah isya berjamaah, kemudian tarawih, kemudian baru makan besar. Jadi setelah maghrib itu hanya makan ringan, makan kurma lah ya. Kurma, minum, biasalah. Saya kira kuat. Sampai isya berjamaah dan kemudian diadakan tadi berjamaah. Setelah itu baru kemudian makan besar. Meskipun makan malam seperti itu nggak bagus sebetulnya ya. Karena kita sudah sekian puluh jam itu nggak makan siang ya. Harusnya nggak, jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi dibandingkan tidak ikut sholat tarawih, nggak ikut sholat jamaah isya, lebih baik seperti tadi. Makan ringan, dilanjutkan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah, kemudian baru makan besar. Saya kira itu ya, itu memang nggak bisa dihindari yang namanya ini. Jangan orang muda, orang tua seperti saya juga sering bubar ya. Di kantor itu berapa kali bubar. Jadi bukan hanya wilayah orang muda yang bubar itu, tapi termasuk orang tua, semua lapisan ya, semua lapisan. Orang-orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, wah kamu juga begitu. Ya, marak ya. Itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dilarang-larang, nggak bisa. Apalagi mereka kemudian sebelumnya kan dari jauh ya, teman-teman lama kumpul bareng kemudian adakan bukber. Itu kan sesuatu yang dianggap sangat penting oleh para pemuda dan orang tua juga sama ya sekarang. Cuma diatur saja itu waktunya, jangan terlalu lama makan ngobrolnya, nanti makan ringan biasa setelah maghrib. Pas maghrib ya pas buka itu, kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah, kalau pas sudah isya ya. Lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, baru kemudian makan. Saya kira itu ya, itu bisa jadi saya kira jalan keluar yang
yang agak berat. Yang agak berat. Betul sekali. Itu teh. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak tanggapannya. Tadi Ya, ada sama-sama. tips juga dari Kak Alif ya untuk melakukan sholat tarawih bersama setelah bukber dan tetap melakukan bukbernya juga. Mungkin itu menjadi jawaban untuk pertanyaan dari Kanovanca ya. Mungkin dari Kanovanca apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas? Cukup, terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Novanca. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin untuk raise hand kembali ya. Untuk yang ingin bertanya. Mungkin sebelum ada yang raise hand kembali, saya akan mempertanyakan pendapat kedua narasumber ini. Menurut kedua narasumber ini, generasi muda ini ya, harus melakukan apa untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini, entah itu kegiatan ataupun apa, kita harus melakukan hal apa sih? Mungkin ada pendapat dari kedua narasumber sambil menunggu pertanyaan dari audiens. Boleh dari Pak Bahru dulu. Saya, dikit aja saya. Yang perlu dipersiapkan oleh para pemuda diantaranya dari buat agenda rencana kegiatan Ramadan selama 1 bulan. Saya kira seperti yang dikatakan oleh Kang Alif tadi ya, itu sudah bagus. Sudah ada rencana serta secara terprogram, ya, terutama untuk kalangan mahasiswa ya, pengajian dan sebagainya tadi. Untuk orang-orang yang mungkin di luar kampus, pemuda itu sama. Saya kira bisa menyiapkan program selama Ramadan dari awal sampai akhir. Di antaranya tadi pengajian, terlibat ya, terutama terlibat ya. Karena begini, selama ini pengajian itu hanya diikuti oleh orang tua, orang-orang yang sudah tua. Pemuda jarang sekali. Saya bertonton ngisi kuliah subuh pagi-pagi itu semuanya orang tua. Nggak ada satupun yang muda. Ada anak-anak kecil ya, karena ikut orang tuanya. Yang muda nggak ada ya. Rata-rata tidur habis sholat subuh. Nah, makanya perlu dibangkitkan semangatnya. Makanya perlu diprogram ulang supaya anak-anak muda itu terlibat dalam kegiatan Ramadan. Jangan habis sholat subuh kemudian tidur ya. Itu kan tidur setelah subuh memang nggak bagus ya, nggak bagus. Tapi itu kebiasaan yang sudah berlangsung lama ya, memang untuk semua orang habis. Alasannya karena bangunnya lebih cepat sehingga ngantuk. Padahal bagi orang-orang yang sudah biasa sholat malam, ya jam 3, jam setengah 2, jam 2, jam 3 bangun, maka nggak ada masalah sebetulnya untuk Ramadan. Karena apa? Karena sudah terbiasa sholat malam. Ya baru juga bangunnya cepat. Nah, bagi orang yang tidak terbiasa memang agak berat. Ya, jadi merasa tidurnya kurang, sehingga aktivitas yang dilaksanakan setelah subuh ya tidur tadi. Oleh karena itu perlu direncanakan secara matang ya. Perlu melibatkan pemuda dalam berbagai macam kegiatan keagamaan, terutama pengajian, kultum dan sebagainya. Ya, itu karena tiap tahunnya seperti ini sebetulnya kita ya. Mau di kampung mau di kota bersama. Setelah subuh tidur ya. Kemudian nanti baru kemudian bangun setelah siang. Ya, seolah-olah Ramadan kesempatan untuk banyak tidur dengan alasan ibadah. Padahal melaksanakan aktivitas yang bermanfaat lebih berpahala, lebih baik dibandingkan tidur. Tidur itu berpahala atau ibadah kalau misalkan orang nggak tidur kemudian berbuat maksiat. Jadi dalam rangka menghindari maksiat maka tidur itu sangat bagus. Tapi bagi orang yang biasa aktivitas positif maka tidur itu jelek, saya kira itu. Karena apa? Akan mengurangi nilai positif dari yang biasa dilaksanakan itu. Jadi tidur bagus itu tergantung ya relatif. Ya. Bagi orang-orang yang memang tidak bisa berbuat positif, kalau nggak tidur akan banyak ngobrol, akan banyak gibah, akan banyak ya pokoknya ngerumpi yang banyak unsur bohongnya. Mungkin tidur bagus karena dengan tidur maka orang jadi nggak ngerumpi, dengan tidur maka orang jadi nggak banyak bohong. Tapi
apa ya, perlu dirubah apa sih persepsi masyarakat kita termasuk orang muda bahwa tidur itu ibadah ketika memang bisa menghindarkan maksiat, ketika bisa menghindarkan maksiat, ketika bisa menghindari perkataan bohong, ketika bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak puasa, maka tidur itu bagus. Tapi kalau misalkan dengan berbuat positif, ya, yang lain lebih bagus nilainya, memperbanyak ibadah, zikir, sebagainya, baca Al-Quran, maka itu jauh lebih bagus dibandingkan itu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang memanfaatkan Ramadan, terutama pagi itu untuk tidur karena alasannya tadi, bangunnya lebih cepat sehingga tidurnya itu berkurang. Ya, itu bagi orang-orang itu ketahuan, orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak membiasakan sholat malam. Itu ya Teh ya. Oke, baik Bapak. Mungkin ada tanggapan tambahan dari Kak Alif, apakah masih ada di room? Ya, Bener sih, emang relate banget yang dikatakan oleh Pak Bahrudin tadi ya. Karena kita tuh belum mempunyai kesadaran bahwa generasi muda itu ke depan akan menjadi pengganti orang-orang tua. Model-model orang seperti Pak Bahrudin ini ke depannya harus ada regenerasi, tentunya harus ada regenerasi ke depannya. Nah, bagaimana regenerasinya kalau anak muda belum sadar akan perannya sebagai iron stock gitu, sebagai pengganti, sebagai pemimpin ke depannya gitu. Artinya anak-anak muda yang harus dilakukan ketika bulan Ramadan ini, mungkin anak-anak muda harus berani maju mengisi ruang-ruang masjid. Maksudnya apa? Yaitu mungkin nanti sholat isya berjamaah diimami oleh yang sepuh gitu, nanti sholat tarawih diimami oleh anak-anak muda gitu. Artinya ada pendidikan di sini, ada pendidikan sekaligus regenerasi ke depannya agar anak-anak muda mampu mengamalkan ilmunya. Terlebih kita mahasiswa dan mahasiswa UIN ya, yang tentunya dibekali ilmu agama gitu. Kita harus berani tampil di depan gitu. Harus berani tampil untuk mengisi ruang-ruang masjid tersebut. Biasanya kalau di kampung itu selain ada imam itu ada Bilal gitu. Kebetulan itu juga saya kalau di kampung itu biasa diamanahi jadi Bilal. Cuman untuk sekarang itu Bilal itu biasanya harusnya anak-anak usia 12 tahun, 13 tahun menjadi Bilal gitu. Seumuran kita generasi muda 20 tahun itu harus bisa mengisi ruang-ruang imam gitu. Nah, yang harus dibangun itu dari anak muda itu yaitu salah satu karakteristik anak muda itu kan punya semangat ya. Artinya ketika datang bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama gitu bersaing dalam kebaikan gitu, bersaing dalam kebaikan. Kita saling berbagi, anak-anak muda harus tetap dimasifkan program-program seperti itu, jangan sampai kita malah tinggalkan gitu. Artinya program-program yang menyentuh lapisan masyarakat itu harus dilakukan oleh anak-anak muda ke depannya gitu. Sekian. Terima kasih tanggapannya Kak Alif. Ada yang raise hand lagi, mungkin dari Kak Nining. Boleh melemparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh Aini. Izin tanya Pak Bahrudin sama Kang Alif. Kan kita, terutama aku gitu kan, aku kan kayak sering nonton kayak drakor, terus sinetron-sinetron Indonesia juga. Sekarang kan banyak ya yang keluaran terbaru gitu, dan itu tuh seru-seru, dan itu tuh di dalamnya suka ada aja gitu adegan-adegan yang seharusnya tidak dipertontonkan gitu. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita gitu menonton film yang ada adegan-adegan yang seharusnya tidak ditonton selama bulan puasa, bulan suci Ramadan gitu. Nah, hukumnya itu apa? Terima kasih. Oke ya, saya duluan ya dikit ya. Sebetulnya sinetron-sinetron yang dalamnya ada adegan yang disukai oleh para pemuda ya. Adegan-adegan yang sangat disukai oleh umumnya remaja, pemuda ya. Itu sebetulnya bukan hanya Ramadan saja dilarang. Nggak boleh ditonton seperti itu ya.
Ya, karena bisa memicu perbuatan yang tidak baik. Segala perbuatan yang berkaitan dengan syahwat itu ketika ditonton, didengarkan, maka akan meskipun sedikit itu akan menyebabkan pemikiran yang kurang bagus, kemudian perilaku yang kurang bagus. Ya, apalagi bulan Ramadan. Ya, jadi sebetulnya hukum menonton film-film atau sinetron yang dalamnya ada adegan yang kurang pantas ditonton itu bukan hanya Ramadan saja, di luar Ramadan juga nggak boleh sebetulnya. Ya. Kecuali kalau harus ada lembaga sensor. Dulu ada lembaga sensor sangat ketat ya. Dari MUI, dari punya lembaga sensor dari TVRI. Sekarang kelihatannya agak lebih bebas. Ketika ada lembaga sensor dari pemerintah itu adegan seperti itu biasanya itu kemudian dipotong. Ya. Jadi yang muncul yang aslinya ada adegan-adegan kurang bagus, kemudian nggak terlihat di sinetron. Ya, terus sekarang kelihatannya sudah mulai agak bebas ya. Jadi adegan ciuman dan sebagainya itu ya biasa. Nah, ini ya salah satu yang menyebabkan pahala puasa itu hilang adalah an-nadzur bisahawat. Melihat tayangan, melihat jenis apapun yang menimbulkan syahwat atau yang dengan syahwatnya, melihat disertai syahwat. Seperti nonton yang dalamnya nonton film atau sinetron yang dalamnya ada dengan orang dewasa ya. Itu paling tidak bagi orang normal ya, andai kata yang nonton orang normal maka muncul syahwat meskipun sedikitnya. Apalagi orang yang besar semangatnya, maka mungkin akan muncul syahwat yang besar juga. Nah, itu bisa menyebabkan hilangnya pahala ibadah puasa. Ya, tadi saya sebutkan bahwa ada 5 hal yang bisa menyebabkan pahala puasa hilang. Di antaranya tadi bukan hanya hibah, bukan hanya bohong, bukan hanya namimah, tetapi juga an-nadzur bisyahawat, yaitu melihat tayangan TV dan sebagainya yang ada adegan itunya dewasanya dipandang atau ditonton dengan syahwat. Ya. Syahwat sebetulnya kan sesuatu yang memicu tadi keinginan untuk berseksual dengan yang lain. Dalam bentuk yang sederhana ya ingin memegang orang, ingin memegang lawan jenis, ingin memegang laki-laki melihat laki-laki pula kemudian dengan syahwat juga haram. LGBT ya. Perempuan melihat perempuan kemudian muncul syahwat juga haram. Apalagi bahkan itu lebih besar dibandingkan laki-laki melihat perempuan efeknya ya. Karena yang laki-laki melihat laki-laki dengan syahwat, perempuan lihat perempuan syahwat itu kan seperti kaum Nabi Lut yang sangat dikecam oleh Allah kan ya. Karena Allah menciptakan perempuan laki-laki berpasang-pasangan untuk menikah ya. Tetapi ya melihat lawan jenis atau sesama jenis dengan syahwat itu ketika puasa itu luar biasa bisa menghancurkan, bisa merontokkan pahala puasa. Ya, jangankan di dalam puasa, di luar puasa itu nggak boleh, apalagi di dalam puasa. Puasa itu berpuasa bulan yang suci, yang harus kita hormati, yang kesuciannya harus kita jaga. Orang yang menonton tayangan yang kurang bagus bisa mencederai, bisa mencoreng kesucian bulan puasa. Ya, itulah kenapa suami istri ketika di siang bulan Ramadan tidak boleh hubungan seksual, padahal di luar bulan Ramadan kan halal kan? Karena apa? Karena bisa mencoreng kesucian bulan Ramadan. Perbuatan apapun yang bisa mencoreng kesucian Ramadan itu dilarang oleh agama. Jadi suami istri yang halal saja itu di siang bulan Ramadan itu larang hubungan seksual. Sehingga ketika hubungan seksual maka mereka harus dikasih hukuman berupa kafaroh tadi. Dan berat kafarohnya ya, ibaratnya berat. Nah, apalagi orang-orang yang bukan suami istri nonton bareng, pegang tangan, wah luar biasa itu bisa menghancurkan pahala di samping dosa besar ya. Dosa besar ya. Saya kira itu ya. Nur. Ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Alif. Ya, tambahannya mungkin sedikit perihal hukum mungkin sudah dijelaskan oleh ahlinya ya Pak Bahrudin. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjelaskan perspektif fikih gitu. Namun ini juga relates gitu. Selaras artinya dengan yang diungkapkan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan tingkatan berpuasa itu ada tiga tingkatan. Adapun tingkatan yang kedua itu ayyumsika an jami'il madhaji' an jami'il jawarih, yaitu menahan semua panca indera kita dari melakukan dosa gitu. Mata kita tahan dari melihat yang haram, telinga kita tahan dari melihat yang haram,
mulut kita tahan daripada menggunjing orang lain, saling fitnah, saling menggunjing satu sama lain gitu. Tangan kita tahan dalam berbuat dosa, kaki kita tahan untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram. Artinya pada tingkatan yang kedua ini tentunya kita harus sudah bisa menahan semua panca indera kita di puasa itu. Bahkan menurut Al-Ghazali ini, tingkatan yang kedua ini disebut dengan puasa thariqah. Artinya puasanya dianggap batal meskipun dia bisa menahan haus dan lapar, tetapi mulutnya tidak berhenti menggunjing orang lain. Di dalam sebuah hadis juga diterangkan berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya sekedar menahan haus dan lapar saja gitu. Artinya mungkin ketika bulan Ramadan ini saya mengajak gitu kepada generasi-generasi muda khususnya gitu yang semula pecinta nonton drama Korea gitu. Kita beralih dulu kepada tontonan-tontonan yang Islami. Kita juga tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak kisah-kisah yang ditayangkan di televisi, baik kisah sahabat, kisah dinasti, kisah Muhammad Al-Fatih yang tentunya itu sangat bermanfaat bagi anak-anak muda. Mungkin sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Bahrudin dan Kak Alif. Mungkin untuk Kak Nining, apakah sudah dicukupkan? Iya, terima kasih. Alhamdulillah cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi yang raise hand, ada dari Kak Ilyas terlebih dahulu. Silakan Kak Ilyas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai sebetulnya hukum belajar agama lewat internet itu bagaimana Pak, dan apa sih yang harus diperhatikan gitu dan dihindari saat belajar agama yang tentunya kalau lewat internet tidak didampingi oleh ustadz gitu ya Pak, tidak didampingi oleh ustadz langsung. Di zaman sekarang pasti anak-anak muda di samping COVID-19 ini pasti belajarnya lewat internet gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, saya dulu ya jawab ya. Langsung aja Pak dijawab. Oke ya. Hukum belajar lewat internet. Sekarang kan media pembelajaran kan banyak. Dulu belajar lewat buku ya, baca buku sebanyak mungkin maka orang akan jadi pintar. Sekarang buku mulai membosankan. Untuk sebagian kalangan buku mulai membosankan. Sekarang nggak menarik ya bahasanya yang penting. Kemudian mereka ada yang banyak beralih ke internet, terutama ke YouTube ya. YouTube juga sekarang mulai digandrungi oleh kaula muda, oleh semua orang lah. Semua orang tua juga senang ya. Ya, sebetulnya prinsipnya nggak apa-apa, prinsipnya ya. Tetapi untuk masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang bersifat sangat prinsipil, maka memang harus dibimbing oleh guru atau oleh ustadz langsung ya. Karena apa? Boleh jadi orang-orang yang mau belajar lewat YouTube langsung atau lewat internet akan menelan mentah-mentah, Kita nggak bisa berdialog dengan YouTube ya. Tapi kalau belajar lewat guru, maka kita bisa nanya maksud dari apa yang dijelaskan oleh guru. Kalau lewat internet, lewat baik teks maupun tadi YouTube, film dan sebagainya ya, itu kita nggak bisa kita nggak bisa berinteraksi, nggak bisa langsung nanya ke YouTube atau ke teksnya. Sehingga ketika ada kesulitan dalam memahami suatu persoalan, kita nggak bisa nanya langsung ke. Tapi kalau belajar lewat guru, maka kita bisa menanya apapun kepada guru langsung. Dan itu sanadnya itu nggak jelas kalau lewat internet. Kalau kita belajar lewat YouTube terutama internet itu blog-blog itu sebetulnya banyak orang yang iseng ya. Kalau saya mengamati ya, saya sering baca blog itu banyak orang yang pengen eksis. Banyak orang yang pengen eksis, pengen dikenal oleh masyarakat luas sehingga mereka bikin tulisan asal-asalan di internet. Ada banyak ya. Makanya harus pilih-pilih teks ya, kira-kira yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan yang tidak ya. Kalau yang tanpa rujukan seperti blog biasanya ini ngarang orang, pengen eksis, pengen terkenal, pengen dikenal masyarakat sehingga nulis apa adanya ya dengan pengetahuan yang sangat terbatas menulis. Kemudian banyak dikutip oleh orang yang nonton, orang baca, itu berbahaya, sangat berbahaya ya. Kalaupun kita belajar ke internet, itu belajar
teks kepada teks-teks yang di sana itu ada banyak rujukannya. Jadi jelas itunya apa sih sandarannya, rujukannya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada banyak kok di internet, ada jurnal, ada hasil macam-macam, termasuk buku. Kemudian teks-teks yang ini yang memenuhi syarat ilmiah itu seperti yang berbentuk PDF itu banyak yang bagus ya. Itu bisa saya kira ya. Bisa saya kira, tapi enggak semata-mata itu karena tetap kita nggak bisa menanyakan sesuatu yang membuat kita resah atau membuat kita bingung. Kalau belajar lewat guru maka bisa langsung bertanya. Dan guru itu sanadnya itu jelas. Guru punya guru lagi ke atasnya. Terus sampai ke sana itu punya guru lagi. Sampai nyambung mungkin sampai ke Muhammad. Kalau sama internet itu nggak jelas. Gurunya siapa kira-kira? Gurunya Mbah Google ya. Jadi ada banyak, ada manfaat, ada juga mudaratnya. Saya kira itu ya. Tapi sekarang memang banyak tulisan-tulisan yang bagus di internet. Ya. Kemudian kita juga bisa belajar agama. Kita bisa nonton UAS ya di YouTube ya, di internet ya, dan banyak bermanfaat saya kira. Cuman memang ada sekelompok orang ya, terutama orang-orang muda itu belajar lewat YouTube beberapa bulan kemudian itu menyangkal semua perkataan atau pendapat atau tulisan ustadz atau tulisan ulama yang terkenal. Sekarang banyak seperti itu ya. Saya di Masjid Al-Huda di dekat UIN itu di komplek perumahan Permai itu banyak ada beberapa pemuda yang rajin nonton YouTube kemudian itu dijadikan ajang untuk berdebat, jadikan bekal ya, bahan untuk berdebat. Ya, yang ditonton YouTube-nya nggak jelas, maksudnya kadang-kadang kan latar belakang pendidikan, latar belakang background keagamaannya ya terutama ya. Padahal yang sangat keras ada, yang sangat keras kemudian diikuti, kemudian mendebat orang-orang yang sudah sekian puluh tahun itu menggeluti ilmu secara reguler. Ya. Jadi memang ada ya, ada kadang-kala berbahaya ya kalau nggak bisa memfilter. Kalau tidak bisa memfilter, tidak bisa menyaring mana tulisan yang bagus, mana yang tidak bagus ya berbahaya. Tapi kalau bagi orang-orang yang bisa memfilter, bisa menyaring mana tulisan yang layak dibaca, mana yang tidak, maka saya kira itu baguslah ya. Karena sekarang banyak tulisan yang sangat bagus. Kita kadang-kadang sulit memperoleh rujukan dari yang ada di pustakaannya. Perpustakaan kita di UIN juga terbatas, nggak semuanya ada. Tapi ada di internet ya. Itu bagus saya kira untuk tambah-tambahan rujukan atau sumber dari pendapat tersebut. Tapi kalau kita semata-mata kemudian berpegang hanya pada internet itu juga berbahaya karena nggak ada pembanding ya, nggak ada pembanding, harus ada pembanding. Pembanding siapa? Ya orang langsung, pakar langsung yang bisa tanya, yang bisa diajak diskusi. Kalau YouTube nggak bisa diajak diskusi atau internet nggak bisa diajak diskusi. Ada ya, tapi lewat media sosial bisa, lewat Facebook dan sebagainya bisa interaktif. Tapi umumnya kalau teksnya yang ada di blog dan sebagainya karena bisa. Itu ya, jadi memang satu sisi memang sangat bermanfaat ya belajar dari YouTube. Sisi lain itu kadang-kadang sumbernya nggak jelas. Kita sandaran untuk mendapat ilmunya ke atasnya nggak jelas. Kemana sampainya? Ya, itu ya. Makanya harus bisa menyaring ya mana tulisan yang layak, mana yang tidak. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang bertanya ini dari Kak Noel, mungkin bisa langsung aja ya. Nanti akan dijawab oleh Kak Alif mungkin. Boleh Kak Noel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Sebenarnya kan para pemuda-pemuda ini sadar sedang berpuasa gitu ya. Jadi setan-setan juga sedang dibelenggu gitu. Tapi kenapa sih kegiatan-kegiatan yang negatif gitu seperti ghibah tuh masih dijalankan gitu? Itu tuh faktornya apa ya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Noel atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Alif. Silakan Kak. Baik. Mungkin di antara positif mental itu salah satunya adalah koneksi positif. Dalam artian ketika bulan Ramadan ini mungkin tongkrongan kita sebelumnya kita rasa kurang baik bagi diri kita. Ketika datang bulan Ramadan kita beralih
beralih tongkrongan bersama orang-orang yang baik gitu. Sebab ketika kita bersama orang-orang yang baik, kita minimalnya akan terbawa ikut baiklah gitu. Ketika kita nongkrong sama orang baik, sebelum masuk sholat juga kita sudah dibilang, ayo sudah mau sholat. Sedangkan berbeda dengan kita tongkrongan yang tidak biasa sholat. Artinya ketika azan bahkan iqamah pun tidak akan dia dengar gitu. Artinya koneksi positif ini sebelum Ramadan tiba ini 2 hari lagi kita harus sudah bisa menemukan koneksi positif ini. Dalam artian kita harus punya orang-orang tertentu yang akan dijadikan patokan kita ke depan untuk sama-sama melangkah menuju Ramadan yang lebih baik ke depannya. Oke. Terima kasih Kak Alif atas tanggapannya. Mungkin karena masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Udah cukup, makasih banyak. Makasih juga Kak Noel. Tidak terasa ya audiens dan narasumber, kita sudah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Dr. Haji Badrun, MAG atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung di acara My Ilkom malam ini. Semoga Bapak selalu sehat selalu dan lancar segala urusannya ya Pak. Amin, amin. Ya. Terima kasih atas kepercayaan panitia mengundang saya sebagai salah satu. Iya Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Kak Alfi Safikris atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk sharing di malam ini. Semoga dilancarkan juga segala urusannya ya Kak. Terima kasih banyak. Amin, amin. Oke, mungkin saya sedikit mengulas kesimpulan untuk diskusi kali ini, yaitu Ramadan adalah bulan suci penuh ampunan. Ini adalah harus disambut dengan segembira mungkin dan sebisa mungkin dimanfaatkan oleh kaum Islam khususnya generasi muda masa kini dengan berbagai kegiatan positif dan juga berguna bagi semua orang. Karena sebaik-baiknya umat adalah umat yang berguna. Oke, para audiens 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini dapat bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kepada seluruh audiens, saya Nuraini Widianti dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di acara My Ilkom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.